البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelanjutan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Yaitu apa yang kemarin kita dapatkan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara nafilah. Nafil dari apa? Nafil yaitu tambahan, sampai aku mencintai dia. Memang ini termasuk apa? Bukti terbesar cinta kepada Allah, yaitu apa? Melakukan perkara-perkara nafilah. Walaupun itu bukan perkara yang wajib, tapi apa? Kita suka melakukan ini karena kita tahu Allah Ta'ala menyukai ini, Allah Ta'ala menganjurkan dan mendorong ini, dan sekaligus ini sebagai penyempurna agama. Maka manakala sang hamba ini walaupun perkara tadi tidak diwajibkan tapi dia mau melakukannya, maka apa? Ini membuktikan kekuatan iman dia, menunjukkan dia cinta pada Allah. Maka apa? Sebagaimana dia membuktikan cinta pada Allah, Allah pun akan mencintai dia. Oleh karena itulah tidak boleh seorang mukmin itu dia meremehkan masalah-masalah yang mustahabah. Mungkin masalah apa? Qiyamul lail. Apalagi ini bukan sekedar masalah itu, bahkan apa pahalanya sangat banyak. Satu sujud saja itu mengangkat satu derajat. Kalau nanti di hari kiamat saja orang yang masuk surga dia akan menyesal ketika ada satu saat yang di situ dia tidak berzikir. Bagaimana kalau ini adalah amalan yang sangat besar, yaitu rukuk dan sujud kepada Allah yang di dalamnya ada sekian banyak zikir, sekian banyak qiraatul Quran, sekian banyak kesempatan doa-doa itu dikabulkan, dosa-dosa diampuni, hutang-hutang ditutupi dan seterusnya oleh Allah Ta'ala, dibayarkan oleh Allah. Maka tidak layak seorang mukmin meremehkan masalah qiyamul lail. Demikian pula masalah apa? Salat duha, yang Rasulullah mengatakan salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salat orang yang banyak kembali pada Allah adalah ketika anak unta atau anak lembu itu mulai kepanasan, yaitu tidak meremehkan masalah salat duha. Apalagi apa? Keutamaan salat duha di awal waktu. Kalau orangnya duduk di tempat ibadah dia, tempat sholat subuh dia sampai apa? Sampai matahari meninggi sedikit, kemudian dia sholat, maka pahalanya adalah seperti umrah, dalam hadis yang lain seperti haji dan umrah yang sempurna, pahala yang teramat besar. Baik. Maka yang seperti ini tidak layak untuk disia-siakan. Demikian pula masalah apa itu bersiwak, yang Rasulullah mengatakan kalau tidak karena akan menyusahkan umatku, aku wajibkan itu. Menunjukkan ini perkara yang sangat besar dalam agama. Walaupun apa? Karena Allah Ta'ala sayang pada hamba tidak sampai mewajibkan, tapi dilihat dari keutamaannya sebenarnya sangat utama dan besar yang layak untuk diwajibkan, kalau bukan karena menimbulkan masyaqqah. Demikian pula masalah-masalah yang lain, pakaian untuk menunjukkan kita lebih cinta pada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kepada orang-orang kafir. Kita lebih suka untuk menyelisihi mereka demi taat pada Rasul. Ini adalah perkara-perkara yang sebagiannya wajib dan sebagiannya sunnah. Seperti apa? Masalah pakai sorban, masalah pakai peci, masalah pakai baju gamis dan jubah, ini mustahab. Dan ini sangat Allah Ta'ala cintai, membuktikan kita cinta pada Allah dan tidak cinta pada apa? Gaya hidup musuh-musuh Allah itu dan seterusnya. Tidak layak nawafil-nawafil itu disia-siakan. Makanya barang siapa dari para hamba dia rajin mengerjakan yang nafilah-nafilah, yang laki-laki, demikian pula yang perempuan, nafilah-nafilah yang disebutkan dalam dalil-dalil, maka Allah Ta'ala akan cinta pada dia. Kalau Allah sudah cinta pada dia, maka berbagai fasiliti akan diberikan. Makanya Allah berfirman, dan firman Allah adalah benar, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Kalau aku cinta pada dia, maka aku akan menjadi pendengaran dia, yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahul ladzi yubsiru bih, dan penglihatan dia yang dengan itu dia melihat. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku menjadi tangan dia yang dengan itu dia menggenggam, yang dengan itu dia menghantam. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan kaki dia yang dengan itu dia melangkah. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab, maksudnya adalah apa? Yaitu taufik. Tangan dia diberi taufik, kaki dia diberi taufik. Bukan berarti dia maksum, tapi apa? Kebaikannya lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan yang pernah ada. Itu pun kesalahannya telah apa?
dijamin oleh Allah Ta'ala untuk diampuni. Kalau hamba itu memang rajin beramal soleh dan rajin bertaubat dan seterusnya. Sebagaimana kata para ulama, walaupun dia dosa dalam sehari itu 100 kali, kalau dia rajin taubat dengan syarat-syaratnya, maka Allah akan mengampuni dia 100 kali dan bahkan lebih. Walaupun itu dalam satu hari, asalkan dia memang betul-betul memenuhi syarat taubat di waktu itu. Tayyib, dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis ini menyebutkan tentang naiknya derajat hamba dari derajat mukmin kepada derajat muhsin. Ketika dia sudah menjalankan apa yang wajib, ternyata karena imannya yang kuat, dia merasa tidak cukup. Dia ingin menjalankan yang Allah Ta'ala cintai walaupun tidak wajib, yaitu yang sunnah-sunnah. Ketika yang sunnah itu dia rajin mengerjakan, maka Allah mengangkat derajat dia dan meninggikan posisi dia. Bukan kepada orang mukmin, tapi derajat kepada derajat kaum muhsinin. Yang mana Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan ihsan kecuali ihsan juga. Ketika Ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang pahala surga. Pahala surga yang mana? Ketika mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan, yaitu surga tingkatan pertama, tingkatan para muqarrabun. Karena ayat tadi hal jazaul ihsan illal ihsan ini hanya Allah ceritakan ketika membahas tentang surga yang tingkatan pertama, yaitu tingkatan yang tertinggi. Nah, setelah menjelaskan itu, kemudian Allah mengatakan wa min dunihi ma jannatan. Yang derajatnya lebih rendah ada 2 surga. Dan Allah Ta'ala tidak mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Hadil Arwah. Jadi ayat tadi itu untuk derajat para muhsinin, para muqarrabin, yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Waqi'ah, wasabiquna sabiqun, yaitu as-sabiquna fil khairat, sabiquna ila hadratillahi ta'ala wa qurbih. Orang-orang yang bersegera kepada amal kebaikan, dia akan bersegera menuju ke hadapan Allah Ta'ala dan kedekatan. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan berikutnya, ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan fi jannatin naim, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Naim ini betul-betul yaitu sigat mubalaghah. Betul-betul dia adalah penuh dengan segala kenikmatan yang selama ini hanya kita hayalkan, yang selama ini hanya kita dambakan, yang mungkin setahun hanya mendapatkan sekali saja karena mahalnya dia, yang mungkin seumur hidup baru kita pernah merasakannya karena dia terlalu mahal. Jangan khawatir, di surga setiap saat kita akan mampu mendapatkannya tanpa pernah merasa bosan. Ini untuk siapa? Orang-orang yang mereka itu rajin melakukan pendekatan diri kepada Allah. Tayyib. Dan ini yang disebutkan dalam hadis tadi, wal ma yazalu abdi yataqarrab. Terus menerus hambaku mencari kedekatan. Bagaimana cara mencari kedekatan? Bin nawafil, dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jadi bersemangat mengerjakan yang sunnah-sunnah. Tayyib. Maka mereka inilah yang didekatkan oleh Allah sedemikian dekatnya sampai Allah menjadi pendengaran, penglihatan, menjadi tangan dan kaki dia. Bukan berarti seperti ucapan para wihdatul wujud, tapi yang dimaksudkan adalah Allah memberikan taufik, seakan-akan Allah ada pada tangan dan kaki dia. Sedemikian bagusnya langkah dia, tangan dia, ucapan dia, dan seterusnya itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, ini bukan dalil untuk menguatkan para wihdatul wujud. Kenapa? Akhir hadis menjelaskan itu. Allah Ta'ala mengatakan, wa in sa'alani a'toitu. Kalau dia minta kepadaku, aku beri dia. Menunjukkan masih ada as-sa'il dan masih ada al-mas'ul. As-sa'il adalah al-abid, yaitu hamba yang beribadah. Al-mas'ul adalah ar-rabb, yaitu sang pencipta yang maha memberi, maha memberikan karunia, memberi rizki dan seterusnya itu. Jadi masih dipisahkan antara ar-rabb dan al-marbub. Wala inista'adzani la'u'idzannah. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi dia. Masih ada musta'id dan masih ada musta'ad bih. Orang yang memohon perlindungan dan zat yang memberikan perlindungan. Seandainya Allah betul-betul jadi zat tadi, yaitu bersatu, niscaya Allah pula, Allah yang akan melindungi dirinya sendiri, dan bahkan Allah tidak akan terkena bahaya sama sekali. Yaitu orang ini tidak akan terkena bahaya sama sekali. Tapi manakala dia masih meminta, dia masih memohon, berarti masih dipisahkan, masih terpisah antara zat Allah dengan zat makhluk. Jadi hadis ini membantah diisinya sendiri sudah membantah keyakinan wihdatul wujud, bahwasanya Allah menyatu dengan hamba.
Cuma ini adalah pembahasan masalah taufik. Masalah apa tadi itu? Tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, semuanya diberi taufik. Intinya adalah bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang alamat kecintaan Allah Ta'ala. Bagaimana kita tahu agar kita ini dicintai oleh Allah Ta'ala? Bagaimana syaratnya? Yaitu mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang mustahab. Berarti sebaliknya, kita tinggalkan apa yang haram, karena yang haram jelas apa? Dia itu wajib untuk ditinggalkan. Dan juga apa? Demi agar Allah cinta pada kita, maka apa? Kita menjauh dari perkara-perkara yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Yaitu apa? Menjauh dari perkara-perkara yang makruh. Tayyib. Maka masuk di sini alamat itu. Tayyib. Kemudian apa alamat Allah cinta pada seorang? Yaitu Allah kasih dia taufik yang banyak. Taufik untuk mengucapkan ini, taufik untuk apa itu? Berjalan ke sana, taufik untuk memegang yang ini, taufik untuk mendengar itu, melihat yang ini, dan seterusnya. Nah, taufik sesuai dengan kadar iman dan amal soleh hamba tadi. Oleh karena itulah maka para ulama mengatakan para wali itu bertingkat-tingkat, al-wilayah mutafadilah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam apa? Di dalam kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Para wali itu bertingkat-tingkat. Wali yang tertinggi adalah para nabi dan rasul. Itu pun para nabi dan rasul bertingkat-tingkat. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu sebagiannya kami lebihkan di atas sebagian yang lain. Demikian pula para wali, mereka apa? Bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya adalah siddiqun seperti Abu Bakar As-Siddiq, ada yang tingkatnya sedikit lebih di bawah seperti Umar, dan yang di bawah-bawah dan seterusnya sampai ke umuman sholihun, sampai bahkan yang di bawah itu. Kenapa? Karena para wali sebagaimana adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah dzalika fadlullah. Kemudian kami wariskan kitab kami kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba kami. Jadi yang akan disebutkan berikut ini semuanya adalah pilihan Allah. Maka di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri, masih berbuat sebagian dosa dan masih meninggalkan sebagian apa itu? Kewajiban. Tapi dia masih hamba yang terpilih, masih mukmin. Mukmin yang banyak dosa. Ini juga terpilih, ini juga wali, tapi apa? Kadar kewalian yang rendah. Karena apa? Bukan takwa yang benar-benar takwa. Dan wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, menjalankan yang wajib, tidak menjalankan yang mustahab. Dia mengerjakan yang dan dia meninggalkan yang haram, tapi tidak sampai meninggalkan yang makruh. Jadi sekedar apa? Sekedar menambah pahala yang wajib tanpa sunnah. Dan sekedar apa? Meninggalkan yang haram-haram, tapi tidak meninggalkan yang makruh. Ini muqtasid. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan seizin Allah. Memang ini taufik untuk mencapai tingkat yang musabitin ini tadi. Dan itu adalah karunia Allah, yu'tihi may yasha, dan seterusnya. Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam lafaz setelahnya adalah apa itu? Jannat. Mereka akan mendapatkan surga. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tayyib. Di antara hikmah Allah adanya mustahab, adanya wajib adalah untuk meninggikan darjat seseorang. Adakah ada lagi hikmah di sebalik? Hikmah itu banyak sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan sebagaimana disebutkan di sebagian hadis. Ada yang pola amal soleh itu untuk menaikkan derajat, ada yang polanya itu untuk menghapus dosa. Karena apa? Terkadang dosa itu dihapus dengan perkara yang wajib, tapi terkadang perkara yang wajib itu ada sisi kekurangannya. Seperti apa? Kita tidak mampu mengklaim sholat kita 5 waktu ini sudah 100% seperti yang Allah Ta'ala syariatkan. Ada sisi kekurangan terutama dalam masalah kekhusyuan. Siapa yang mampu menjamin khusyuknya seperti khusyuk Rasulullah? Tapi apa? Kekurangan yang ada nanti akan ditutupi dengan apa? Kemampuan dia untuk menghapus dosa, dia nanti akan disempurnakan dengan amal-amal yang mustahabat. Itu menghapus untuk apa? Untuk menghakis dosa-dosanya. Jadi amal-amal soleh tadi ada untuk di antara fungsinya adalah menaikkan derajat, ada yang fungsinya adalah untuk menambah hasanat, yaitu apa? Memperberat timbangan. Ada juga yang fungsinya adalah untuk menghapus dosa-dosa. Ada juga yang fungsinya adalah untuk apa? Untuk menentukan di surga mana dia akan masuk.
Yaitu apa? Apakah termasuk dari kalangan ahli sholat, ataukah ahli sedekah, ataukah ahli jihad, ataukah ahli birrul walidain, atau yang lain-lain. Ataukah dia itu ada yang mencapai tingkat surga Firdaus, ada yang derajatnya tidak sampai ke surga Firdaus. Kalau itu sebenarnya kembali ke masalah surga lagi ya, masalah apa itu derajat. Ada yang polanya adalah jenis pahala di surga. Seperti apa? Seperti siapa itu? Khadijah. Rumahnya tidak sama seperti rumah-rumah yang lain. Rumah dia adalah menggambarkan apa itu? Qasabus sabaq, yaitu tongkat kejuaraan. Karena dia yang pertama kali masuk Islam dari pengikut Nabi Muhammad SAW secara mutlak, maka dia yang juara mendapatkan itu. Yang Rasul mengatakan apa? Pola rumahnya adalah seperti apa? Qasab. Dan beberapa keutamaan yang lain. Dan ada yang keutamaannya itu adalah apa? Yaitu menimbulkan tambahan cahaya amalnya itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, basyiril masyaina fi dzulumat ila al-isya'i wal wasubh bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang suka berjalan dalam keadaan gelap untuk sholat subuh dan isya dengan apa? Pahala yang dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Baik, ada juga yang pola dari amal soleh tadi adalah untuk menyamai amalan-amalan yang lain yang tidak dia kerjakan barangkali. Seperti apa itu? Akhlak yang baik, yang tidak hanya wajib tapi yang mustahab-mustahab, yang dia itu mampu menyamai apa? Pahala sholat terus-menerus dan pahala puasa terus-menerus. Juga apa? Memuliakan anak yatim dan orang fuqara dan para apa itu? Janda-janda ini seperti pahala jihad fisabilillah. Jadi ada pahala amalan-amalan yang polanya untuk apa? Menyamai amalan-amalan yang lain. Seperti apa? Qiraah apa itu misalkan qiraah qul huwallahu ahad. Dia mampu untuk apa? Menyamai sepertiga Al-Qur'an. Polanya adalah untuk apa? Untuk taswiyah, yaitu menyamai sebagian amalan atau keseluruhan amalan dan seterusnya. Baik. Ada amalan-amalan yang polanya seperti itu hikmahnya. Kita tidak mampu berjihad, tetapi apa? Kita mampu untuk menjaga orang-orang yang ditinggalkan atau menafkahi orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang berjihad. Maka dia dapat pahala jihad juga. Walaupun mungkin secara fisik tidak mampu, tapi apa? Dia mampu untuk apa? Menjaga di rumah, mampu untuk memberikan nafkah dan mengirimkan air. Itu juga apa? Ikut pahala, mendapatkan pahala ghazi, pahala orang yang berperang dan seterusnya. Dan banyak pola-pola yang seperti itu. Dan dulu Syekh Yahya menyuruh sebagian murid untuk mengumpulkan amalan-amalan yang polanya adalah tasbiyah seperti ini. Amalan ini setara dengan itu, amalan ini setara dengan itu, zikir yang ini setara dengan pahala itu dan seterusnya. Wallahu apakah dulu sudah dikerjakan oleh sebagian murid yang dibebani itu atau tidak? Maksudnya dibebani dalam artian dapat tugas. Ini pahala ini bagus seperti ini. Amalan-amalan yang polanya adalah apa? Tasbiyah, menyamai ini menyamai itu dan seterusnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.